Yang terhormat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi, Bapak Wahid Hasyim. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak. Kemudian yang kami hormati Kepala Biro Hukum SDM atau yang mewakili. Yang kami hormati Inspektur 4 Inspektorat Jenderal Kementerian SDM, Bapak Mirza Mahendra. Pagi, Mas. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Kemudian yang kami hormati para pejabat eselon 2 di lingkungan Ditjen Migas atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala teknik di lingkungan kontrak kerjasama migas di hulu migas. Kemudian yang kami hormati kepala teknik di para pemegang usaha izin hilir migas. Yang kami hormati para direktur utama usaha penunjang migas, para direktur utama perusahaan inspeksi, para direktur utama lembaga engineering. Kemudian yang kami hormati koordinator dan subkoordinator pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas. Yang kami hormati juga pejabat fungsional inspektur migas dan tamu undangan lainnya di Zoom maupun YouTube yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat berkumpul dalam acara sosialisasi Peraturan Menteri SDM nomor 32 tahun 2021 tentang inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi pada hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, perkenalkan saya Rendatia, Inspektur Migas yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib acara pada hari ini, yaitu kami beritahukan kepada peserta sosialisasi yang melalui Zoom agar memastikan nonaktif suara atau dalam kondisi mute sepanjang acara. Kemudian untuk pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat, ini untuk baik yang di Zoom ataupun di YouTube. Nanti pertanyaan akan dibacakan setelah sesi paparan selesai. Dan kemudian kepada para peserta, baik melalui Zoom maupun YouTube, agar mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia. Baik, langsung saja kita ke acara pertama sekaligus acara utama atau inti dari acara pada hari ini, yaitu adalah sosialisasi Peraturan Menteri SDM nomor 32 tahun 2021 yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi, yaitu Bapak Wahid Hasyim. Kepada Bapak Direktur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat, ini semangat semua kelihatannya ya. Alhamdulillah nih pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi ya. Ini lebih dari 330 lebih para pengelola di Indonesia kita berkumpul bersilaturahmi di akhir tahun. Dan alhamdulillah di akhir tahun ini kita bisa menetapkan peraturan baru terkait dengan Permen SDM nomor 32 tahun 2021 yang mana ini sebelumnya untuk merevisi Permen 18 tahun 2008. Bapak Ibu yang saya hormati ya, itu dari pimpinan Kementerian SDM, di situ juga ada Pak Mirza, ada pimpinan-pimpinan di SDM, kemudian juga para pimpinan di badan usaha atau bentuk usaha tetap, juga dari perusahaan penunjang migas. Pada kesempatan yang baik ini, saya dan tim akan menyampaikan beberapa
perubahan terkait dengan Permen 18 yang selama ini kita gunakan menjadi Permen SDM nomor 32 tahun 2021 tentang inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Lanjut, Mas. Lanjut. Lambat ya, aninya. Yang perlu saya sampaikan sebenarnya tentu peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini tidak lepas adalah dari turunan peraturan di atasnya, yaitu dari Undang-Undang Dasar tentu ya. Kemudian yang paling penting tentu yang lebih spesifik adalah Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi nomor 22 tahun 2001, di mana beberapa hal yang sering, yang penting bagi kita terkait dengan keselamatan, yaitu sesuai dengan pasal 40, yaitu badan usaha atau bentuk usaha tetap menjamin standar dan mutu. Dan juga badan usaha dan bentuk usaha tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup. Nah, tentu dalam pengaturannya itu kita perlu menjabarkan ke peraturan-peraturan di bawahnya yang mana nanti lebih bisa untuk diimplementasikan. Salah satunya adalah dengan peraturan-peraturan pemerintah yang menjabarkan itu, yaitu ya dimulai dari peraturan lama ya MPR 1930, juga keselamatan kerja tambang yang juga menjadi salah satu acuan yang kita perlukan dalam peraturan Menteri ini. Kemudian juga PP nomor 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan, juga peraturan pemerintah nomor 17 1974 tentang pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi migas di daerah lepas pantai terkait dengan PTT ya. Kemudian juga peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1979 terkait dengan keselamatan kerja pada pemurnian pengolahan minyak dan gas bumi. Juga peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 itu terkait kegiatan usaha migas, dan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2004 terkait dengan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Nah, dari berbagai peraturan-peraturan di atasnya itu kemudian hal-hal yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan telah kita bentuk ya, salah satunya adalah Permen 32 tahun 2021 ini terkait inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas. Namun demikian beberapa ya sekedar informasi, kami juga pada tahun ini juga telah menyelesaikan yaitu Permen nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengelolaan gas suar pada kegiatan usaha minyak dan gas. Hal-hal yang lain yang menjadi acuan juga pemberlakuan standar nasional Indonesia itu juga sangat penting untuk pelaksanaan. Lanjut, Mas. Perlu kami sampaikan bahwa sudah selayaknya ya kita melakukan pengaturan regulasi itu yang lebih mudah, lebih sederhana. Dan juga nah, ini masih ada yang aneh. Dan mudah diaplikasikan pada stakeholder yang membutuhkan peraturan ini. Untuk itu, dari berbagai diskusi dengan berbagai pihak, tentu perlu dilakukan revisi terkait dengan Permen SDM nomor 18 tahun 2018 ini,
salah satunya juga menggabungkan terkait dengan peraturan yang lain, yaitu Kemen Tamrin 300K terkait dengan keselamatan pipa penyalur, supaya di dalam pengaturannya sudah terintegrasi dalam satu peraturan yang ada dan mudah dipahami oleh stakeholder. Selain itu, dari pengalaman yang ada dalam perjalanan 3 tahun ini, pelaksanaannya ada beberapa kekurangan ya. Dalam implementasinya, sehingga ada beberapa ya yang kurang paham, yang belum diatur di dalam Permen 18, sehingga terjadi kebingungan dalam proses penerapannya. Sehingga perlu ada beberapa pengaturan yang lebih detail di dalam Permen SDM ini ya, nomor 32 ini, sehingga nanti tentunya akan diharapkan lebih mudah di dalam pemahaman ya. Dan juga amanat dari PP 17/1974 ini juga belum masuk dalam Permen 18. Ini perlu diatur pelaksanaannya supaya dalam pengaturan daerah terbatas terlarang itu juga sudah mempunyai acuan dan prosedur yang lebih jelas, sehingga ini juga dimasukkan di dalam Permen 32 tahun 2021 ini. Dan hal yang sangat penting di dalam keselamatan di industri migas itu tidak lepas dari kualitas perusahaan inspeksi. Karena yang melakukan pemeriksaan inspeksi ya di lapangan itu juga BUT itu menyerahkan ya kepada perusahaan inspeksi. Meskipun bisa juga dilaksanakan sendiri, tapi mayoritas dilaksanakan oleh perusahaan inspeksi. Sehingga kita perlukan peningkatan kualitas dari perusahaan inspeksi, sehingga nanti juga ada proses pengesahan perusahaan inspeksi, kita lakukan monitoring, pengawasan, sehingga kedepannya perusahaan inspeksi itu lebih profesional, sehingga diharapkan nanti dengan meningkatnya kualitas perusahaan inspeksi, tentu hasil yang diterapkan di BUPUT itu juga semakin baik. Dari rangkuman tadi bahwa Permen SDM nomor 32 tahun 2021 itu menyangkut beberapa hal yang mana ada penggabungan beberapa peraturan, salah satunya di Kemen Tamrin 300K dan juga revisi dari Permen 18, sehingga berisi salah satunya terkait dengan penelitian desain, ya, inspeksi teknik dan pemeriksaan keselamatan, kemudian juga instalasi SPBU, instalasi pipa penyalur. Ini yang memang sebelumnya belum ada. Ini kita masukkan dari Kemen 300K, juga analisis resiko, reverse engineering, perpanjangan visa umur layan, kepala teknik, kemudian juga daerah terbatas dan terlarang. Itu yang sebelumnya juga belum masuk di dalam Permen 18. Kemudian juga ada sanksi-sanksi yang diterbitkan di sana nanti kalau tidak mematuhi permen. Lanjut, Mas. Agak lambat ya. Di sini saya sampaikan secara garis besar perbedaan dari implementasi Permen 18 dengan Permen 32. Ya, nanti secara detail akan disampaikan oleh tim ya untuk masing-masing ini. Tapi beberapa hal yang secara umum diketahui, ada beberapa perbedaan di mana di dalam ketentuan umum ini di Permen 18 itu belum terdapat definisi, salah satunya terkait dengan instalasi pipa penyalur. Memang di sini karena tadi belum masuk ya. Kemudian hak pelintas pipa, SPW,
kemudian daerah terlarang, daerah terbatas, dan termasuk definisi PLO. Nah, di sini di dalam Permen 32 tentu terkait dengan beberapa hal tersebut yang kita lakukan, namun demikian belum diakomodir di dalam Permen 18, ini perlu kita jabarkan lebih detail, kita tambahkan beberapa yang belum ada, salah satunya terkait dengan instalasi pipa penyalur, hak lintas pipa, daerah terlarang, daerah terbatas, PLO, dan kewajiban memiliki prosedur penyambungan material. Ini terkait dengan ketentuan umum ini dimasukkan. Kemudian yang kedua, tentu pengaturan terkait dengan kepala teknik. Di dalam Permen 18, meskipun dijelaskan terkait dengan kepala teknik, tetapi tidak mengatur terkait dengan KATEK wajib memiliki kompetensi. Kemudian juga tidak ada kewajiban pelaporan keselamatan migas. Ya. Meskipun dilakukan, tapi pengaturannya itu belum dijabarkan. Tentu ini di dalam perjalanan sangat penting, di mana beberapa kejadian-kejadian yang terjadi justru KATEK itu tidak memahami secara detail baik peraturan maupun kondisi yang ada, apalagi terkait dengan kewajiban-kewajiban yang bersifat administratif dan kompetensi yang terkait dengan keselamatan migas ini. Tentu dalam Permen SDM nomor 32 itu kemudian kita atur ya. KATEK itu wajib memiliki kompetensi bidang pengawas keselamatan migas. Ini tidak membuat sulit, tapi dalam rangka supaya proses yang dilakukan tanggung jawab kepala teknik yang cukup besar itu betul-betul dipahami oleh kepala teknik. Jangan sampai nanti karena tidak tahu secara lebih detail terkait dengan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala teknik, tetapi di dalam peraturan yang ada itu mempunyai tanggung jawab besar. Ini kan resikonya tinggi. Sehingga dengan adanya kompetensi ini, ya, tidak hanya kompetensi dalam teknis, tapi juga peraturan-peraturan yang ada itu perlu disampaikan ke kepala teknik sehingga lebih paham di dalam proses pengaturan keselamatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan juga dalam rangka untuk tertib administrasi dan kemudahan pengawasan, tentu kepala teknik juga wajib melaporkan keselamatan migas secara rutin. Ya. Ini bukti bahwa kepala teknik juga telah melakukan pelaksanaan pengawasan dan juga di lingkungannya, di industri yang dipimpinnya, sehingga itu supaya proses keselamatan itu bisa terjaga dengan baik. Kemudian juga terkait dengan penelaan desain, untuk Permen 18 ini hanya wajib dilakukan terhadap instalasi baru. Kemudian tidak ada persyaratan khusus jika KATEK yang melaksanakan penelaan desain. Kemudian juga tidak mengatur pelaporan KATEK terhadap hasil penelaan desain. Nah, di dalam Permen 32 ini, karena diperlukan, salah satunya adalah wajib dilakukan terhadap instalasi baru atau terdapat perubahan terhadap instalasi. Tentu karena ada perubahan, itu harus dilakukan penelahan supaya kemampuannya itu sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Dan juga terkait dengan persyaratan jika penelaan desain itu dilaksanakan oleh kepala teknik. Ini sangat penting karena dari pengalaman yang ada selama ini, ada keinginan-keinginan juga bahwa kepala teknik itu melakukan penelaan desain secara internal. Nah, di dalam Permen SDM nomor 18 itu belum diatur. Sehingga
kita perlu mengatur lebih jelas persyaratan jika penilaian desain itu dilakukan oleh internal kepala tekniknya dan timnya. Dan juga terdapat lingkup perubahan terhadap instalasi yang wajib dilakukan penilaian desain, juga mengatur mengenai pelaporan hasil penilaian desain. Lanjut. Tentu hal yang sangat penting salah satunya juga terkait dengan inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan. Untuk di Permen 18 itu tidak ada pembagian jenis instalasi. Ini yang nanti diatur di Permen 32 bagiannya. Kemudian tangki penimbun dan peralatan putar terbatas pada fluida servis minyak dan gas bumi. Kemudian perusahaan inspeksi harus memiliki SKUP kategori bintang 3. Kemudian tidak mengatur masa berlaku KHI dan COI. Dan instalasi ruang lingkup sangat luas. Nah, ini supaya lebih jelas di dalam pelaksanaannya di Permen 32 itu instalasi dibagi berdasarkan jenis kegiatan usaha migas. Kemudian juga tangki penimbun dan peralatan putar untuk fluida servis yang mengandung hidrokarbon dan atau fluida lainnya juga digunakan dalam proses migas itu juga diatur. Kemudian ada beberapa hal juga penambahan tabung akumulator pada definisi bejana tekan, kemudian penambahan peralatan pencegah semburan liar juga ini kita cantumkan di sana di peraturan ini. Kemudian perusahaan inspeksi hanya dipersyaratkan harus memiliki pengesahan perusahaan inspeksi. Ini meskipun ini tidak ada memiliki SKUP kategori bintang 3, tapi pengesahan perusahaan inspeksi ini tentu juga secara tidak langsung mempunyai SKUP ya, nanti terkait dengan bintang 3 dan sebagainya, tentu akan dilihat juga di dalam pengesahannya itu terkait dengan kualitasnya. Kemudian mengatur masa berlaku KHI dan COI berdasarkan time base 4 tahun atau risk based inspection. Ya, kalau sebelumnya tidak diatur. Kemudian untuk instalasi pemboran yang memerlukan penilaian desain dapat digantikan manufacturing data record. Kemudian juga instalasi yang diajukan untuk mendapatkan PLO merupakan instalasi yang berdiri sendiri atau dapat digabungkan dengan instalasi yang jenis. Ini adalah beberapa pengaturan terkait dengan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan di dalam Permen 32. Tentu dengan lebih detail pengaturan-pengaturan yang ada, ini akan lebih jelas pelaksanaannya oleh nanti BPUPT yang akan melaksanakan. Kemudian juga terkait dengan instalasi SPBU, memang sebelumnya juga sudah diatur di Permen 18, juga tetap diatur dalam Permen 32, namun ada beberapa sebenarnya perbedaan-perbedaan, yaitu yang di Permen 18 itu tidak diatur kewajiban KATEK untuk membuat rencana inspeksi. Kemudian tidak mengatur pelaporan KATEK terhadap hasil inspeksi atau sertifikat inspeksi yang telah dilakukan. Ini perlu kami jelaskan bahwa di dalam Permen 32 itu KATEK wajib dan bertanggung jawab dalam membuat rencana inspeksi. Karena apa? Memang kita lihat fasilitas SPBU ini cukup banyak di Indonesia, juga banyak sekali yang terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan yang ada baik oleh di internal maupun eksternal, sehingga perlu ada pengaturan mana KATEK itu harus membuat rencana inspeksi dengan baik. Diharapkan nanti kecelakaan dalam SPBU itu dapat kita tekan dengan seperti mungkin ya, kalau bisa
jadi. Kemudian juga Kaptek wajib melaporkan hasil inspeksi sertifikat inspeksi ini kepada kepala inspeksi, dan juga isi KHI dan COI itu lebih detail ya, supaya lebih jelas gitu. Lanjut. Kemudian tentu yang telah saya jelaskan tadi, untuk instalasi pipa penyalur di Permen 18 kan ini belum diatur, tapi ini sudah diatur di dalam peraturan yang lain ya, di dalam Kementerian 300K, tentu supaya mempermudah proses pengaturannya. Ini juga kita atur di dalam Permen 32 ini, yaitu mengatur mengenai keselamatan pipa penyalur dengan perubahan. Ini ada beberapa perubahan, yaitu terkait dengan jenis pipa penyalur juga kita atur, kemudian ketentuan jarak minimum pipa penyalur dengan bangunan, itu juga diatur di sana, ketentuan pemendaman pipa penyalur, penggelaran pipa penyalur, kemudian analisa resiko apabila terdapat tidak kesesuaian. Ini dalam rangka supaya dalam proses pengawasan pipa instalasi pipa penyalur itu bisa lebih mudah ya, untuk lebih mudah dipahami oleh para BUPUT, sehingga diatur di dalam Permen 32 ini yang sebelumnya diatur dalam Kementerian 300K. Ini diharapkan itu nanti pengaturannya lebih mudah dipahami dan lebih mudah diimplementasikan oleh para BUPUT. Kemudian analisis resiko untuk di Permen 18, lingkup analisis resiko dilakukan apabila inspeksi dan pemeriksaan keselamatan itu berdasarkan risk inspection, kemudian tidak mengatur persyaratan pelaksanaan analisis risiko. Nah, ini kemudian pada Permen SDM nomor 32 ini lebih kita detailkan, yaitu analisis risiko dilakukan sebagai dasar untuk periode inspeksi dan pemeriksaan keselamatan. Kemudian tindak lanjut hasil pemeriksaan keselamatan, ketidaksesuaian terhadap jarak aman minimal pipa dengan bangunan terdekat ya, dan kedalaman pemendaman pipa, karena tentu di dalam kegiatan industri migas kemungkinan terjadi perbedaan kondisi lingkungan dari sebelumnya pada saat membangun di awal, sehingga ini juga ketidaksesuaian itu juga mungkin terjadi di dalam kondisi yang saat ini. Kemudian juga mengatur persyaratan pelaksana AR, kemudian juga hasil analisis resiko lebih detail berdasarkan peruntukannya ya, dan juga Kaptek wajib melaporkan hasil analisis risiko dan juga wajib menjelaskan hasil analisis risiko. Ini adalah beberapa penjelasan yang lebih komprehensif di dalam Permen SDM nomor 32 terkait dengan analisis risiko. Lanjut. Selain analisis risiko, kemudian juga terkait dengan rekayasa berbalik atau reverse engineering. Ini juga di dalam Permen 18 itu dilakukan terhadap instalasi dan peralatan yang tidak memiliki dokumen dan berlayan desain. Wajib dilakukan RLA dan tidak mengatur persyaratan pelaksana reverse engineering. Nah, di dalam Permen 32 ini beberapa hal tersebut telah kita sempurnakan dengan dilakukan terhadap instalasi dan peralatan yang tidak memiliki dokumen desain dan mengatur persyaratan pelaksana reverse engineering ini ya, supaya lebih jelas kalau yang melaksanakan seperti apa syaratnya pelaksanaannya itu. Kaptek menyampaikan laporan RT-nya ini juga kita cantumkan di dalam Permen SDM. Kemudian yang terkait dengan perpanjangan sisa umur layan atau RLA, itu di dalam Permen 18 itu tidak mengatur persyaratan pelaksana RLA. Jadi belum kita atur waktu itu,
seperti apa kalau pelaksana RLA itu syarat-syaratnya seperti apa belum kita atur, kemudian tidak ada sertifikat RLA sebagai penjaminan pelaksana RLA terhadap hasil RLA di dalam rangka untuk menjamin kualitas hasil RLA dan juga supaya lebih jelas seperti apa yang bisa melaksanakan RLA, tentu perlu kita atur lebih detail, lebih jelas gitu. Kalau pelaksanaannya saya kira sudah dilakukan, namun demikian pengaturannya yang lebih rinci, lebih jelas, itu belum diatur di dalam permen sebelumnya. Tentu supaya lebih mudah di dalam pelaksanaannya, itu perlu mengatur persyaratan pelaksanaan RLA. Kemudian juga sertifikat RLA sebagai penjaminan pelaksanaan RLA terhadap hasil RLA juga kita atur. Kemudian Katek melaporkan hasil RLA kepada kepala inspeksi. Juga rekomendasi hasil RLA menjadi acuan di dalam melakukan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan. Juga kita atur dalam Permen SDM nomor 32. Hal yang penting juga terkait dengan daerah terbatas dan kemenangan. Ini di dalam Permen 18 belum kita atur meskipun sebenarnya telah diatur dalam PP nomor 17 tahun 1974, namun demikian dalam penjabaran peraturan di bawahnya belum kita atur, khususnya yang terkait dengan DTT untuk instalasi hilir migas, sehingga di dalam Permen 32 ini perlu kita lengkapi supaya di dalam pelaksanaannya itu ada acuan yang lebih jelas, ya, PUPT yang perlu pengaturan terkait dengan DTT ini. Sehingga di dalam Permen 32 ini juga telah kita atur mengenai penetapan DTT. Jadi prosedurnya bagaimana, telah kita atur lebih bagus, sehingga nanti tentunya lebih mudah di dalam implementasinya, juga memberikan wewenang kepada kepala inspeksi untuk menetapkan DTT dalam rangka penyelenggaraan birokrasi. Kemudian terkait dengan sanksi, itu saya kira tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, meskipun ada beberapa perbedaan sedikit, yaitu jenis sanksi. Kalau yang di Permen 18 ada teguran tertulis, penghentian secara kegiatan, kemudian pencabutan PLO untuk perusahaan inspeksi dan menggantikan teguran tertulis dan pencabutan SKUP. Nah, untuk Permen 32 saya kira juga hampir sama, yaitu kontraktor dan pemegang izin usaha itu kalau tidak mematuhi hal-hal tersebut itu juga ada teguran tertulis, kemudian penghentian sementara pengoperasian instalasi dan atau peralatan, kemudian juga pencabutan PLO sampai pembatalan kepala teknik, ya. Yang sebelumnya memang tidak ada sanksinya di dalam Permen 18. Ya, meskipun ini mungkin sederhana pembatalan kepala teknik, ini kita rasa karena kalau beberapa ketentuan-ketentuan yang ada itu tidak diselesaikan, tidak bisa dilaksanakan dengan baik, tentu menjadi tanggung jawab dari kepala teknik, sehingga supaya proses ini bisa dijalankan dengan baik di industri-nya, tentu kalau tidak sesuai, ya, itu kepala teknik itu juga pengesahan pembatalan, ya, kita lakukan pembatalan. Lanjut, saya kira itu yang secara garis besar, ya, yang perlu saya sampaikan. Intinya bahwa di dalam pengaturan-pengaturan ini keinginan kami, ya, ini supaya lebih mudah di dalam implementasinya dan lebih mudah untuk nanti penerapannya. Tentu yang dilakukan di dalam, meskipun ini lebih mudah, ya, biasanya kalau di awal-awal perubahan tentu ini menjadi beberapa
kendala kalau ini itu yang bisa terjadi kalau kita tidak memahami. Tapi secara garis besar ini adalah semestinya akan lebih mudah diimplementasikan. Untuk itu pada kesempatan ini kita melakukan sosialisasi, diharapkan nanti kalau belum jelas ya di dalam sosialisasi secara singkat ini itu bisa dilakukan lebih dalam lagi. Nanti tentu silahkan aja kalau nanti ada yang minta untuk dilakukan sosialisasi secara khusus, kan mungkin di hulu migas atau di hilir migas atau di usaha penunjang migas yang nanti di dalam pelaksanaannya tentu lebih spesifik dalam penjelasannya, itu juga bisa dilakukan. Silahkan, kami terbuka untuk bisa melayani dengan baik kepada semua BUPT yang ada, kapanpun nanti kita atur waktunya supaya bisa kita laksanakan, tidak berbenturan dengan agenda yang lain. Itu tentu kami akan terbuka untuk bisa memberikan sosialisasi yang lebih detail lagi. Namun demikian, dari gambaran secara umum tadi, akan dilakukan penjabaran dari tim di TE maupun TO ya, di bawah Pak Yuki atau di bawah Pak Wijayanto yang akan menjelaskan lebih detail lagi masing-masing ketentuan-ketentuan yang ada. Silakan dijelaskan, meskipun waktunya ini mungkin tidak banyak ya untuk perubahan-perubahan ini, tapi pada prinsipnya perubahan itu tidak terlalu besar ya. Intinya adalah dalam rangka implementasi yang kita lakukan selama ini itu bisa terakomodir di dalam peraturan yang ada, sehingga nanti tentu lebih mudah untuk pelaksanaan. Silahkan Pak Yuki, Pak Wijayanto untuk dilanjutkan dengan penjelasan yang lebih detail dari masing-masing yang telah saya sampaikan tadi ya. Silakan. Ya, terima kasih kepada yang terhormat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Pak Wahid. Terima kasih. Mungkin beri tepuk tangan secara virtual dulu kali ya. Di reaction-nya kan ada tepuk tangan. Ya, tadi di awal Pak Direktur sudah menyampaikan mengenai latar belakang dan juga kemudian sudah masuk sampai ke perbedaan secara substansi antara permen sebelumnya, yaitu Permen 18 tahun 2018 dan juga permen yang terbaru ini. Untuk materi juga sudah disampaikan melalui undangan dan juga bisa di-download mungkin ya di googling, sudah bisa di-search untuk permennya seperti apa isinya. Mungkin bisa, yang belum sempat membaca mungkin bisa sempat membaca-baca, dan yang lain juga sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin sudah ada yang mengkaji sebelumnya. Silakan disampaikan dulu melalui kolom chat baik di Zoom maupun yang ada di YouTube. Nanti tim panitia akan menyampaikan jawabannya setelah paparan selesai. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Direktur atau Bapak Kepala Inspeksi. Selanjutnya ini adalah ada sedikit pemaparan lagi lebih detail oleh tim dari Inspektur Migas. Oke, sudah bisa? Sudah bisa dengar? Sudah masuk, Pak Jen? Oke, sorry. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan untuk materi presentasi yang tadi dari secara general sudah sampaikan Pak Direktur. Nanti ada kita bagi-bagi dengan teman-teman inspektur yang lain. Baik, lanjut ya. Mengenai ketentuan umum, tadi sekilas sudah secara general sudah disampaikan Pak Direktur bahwa kontraktor atau pemegang izin usaha wajib menjamin keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Ini yang perlu digarisbawahi. Amanah dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai migas itu adalah kontraktor atau pemegang izin usaha. Kontraktor dalam hal ini kegiatan usaha hulu, pemegang izin usaha itu adalah pemegang kegiatan usaha hilir. Kewajiban menjamin keselamatan instalasi dan peralatan dilakukan terhadap, yang pertama adalah mengenai dari mulai pembuatan desain instalasi dan peralatan itu sendiri dan
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, pemeriksaan, dan pelaksanaan TERA terhadap instalasi dan peralatan itu. Kontraktor atau pemegang izin usaha pada saat pembangunan instalasi dan peralatan wajib menggunakan prosedur penyambungan material dan ahli pelaksana penyambungan material yang berkompeten dan atau berkualifikasi. Ini kita highlight-nya ya. Jadi kalau dulu penyambungan material itu hanya WPS saja untuk carbon steel, nanti untuk material-material yang sekarang sudah berkembang, ada prosedur-prosedur yang baru, itu juga kita akomodir seperti polyethylene ataupun FRP atau material-material lainnya nanti yang akan berkembang di kemudian hari. Kontraktor atau pemegang izin usaha pada saat pengoperasian dan pemeliharaan instalasi dan peralatan sebagaimana di atas wajib memiliki prosedur paling sedikit meliputi penyambungan material dan ahli pelaksana penyambungan material yang berkompeten atau berkualifikasi. Yang kedua, pengoperasian dalam kondisi normal, perbaikan, dan darurat. Kemudian yang selanjutnya adalah khusus untuk instalasi pipa penyalur memiliki prosedur pengawasan jalur instalasi pipa penyalur atau pipe checker ya. Memiliki tim untuk pipe checker atau SOP yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian prosedur mengenai pengecekan kerusakan, pemeliharaan dalam kondisi operasi, stop operasi permanen atau sementara, temporary atau permanen ya. Kemudian inspeksi berkala dalam operasi, dan yang terakhir adalah SOP mengenai tanggap darurat. Berikutnya, Mas Renda. Kontraktor atau pemegang izin usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi wajib memiliki kepala teknik. Nanti detail seperti apa kepala teknik akan dibahas di bawah. Kepala teknik merupakan pimpinan tertinggi kontraktor atau pemegang izin usaha dan wajib memiliki kompetensi di bidang pengawasan keselamatan migas yang ditetapkan oleh Menteri. Kepala teknik dapat menunjuk pejabat yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan keselamatan migas sebagai wakil kepala teknik. Jadi ini adalah kombinasi di lapangan antara kepala teknik dan wakil kepala teknik. Kontraktor atau pemegang izin usaha dapat menunjuk lebih dari satu kepala teknik dalam satu wilayah kerja atau izin usaha setelah mendapatkan persetujuan dari kepala inspeksi. Selanjutnya, Mas. Laporan yang dilakukan oleh kepala teknik adalah laporan mengenai kecelakaan kerja, kecelakaan instalasi dan peralatan, kecelakaan lingkungan, kemudian gangguan ketertiban umum, unplanned shutdown maupun planned shutdown, di mana pelaporannya paling lambat adalah 1 kali 24 jam. Melalui pesan singkat, di mana sudah ada nomor yang bisa dihubungi langsung kepala teknik kepada nomor tersebut, ataupun langsung kepada kepala inspeksi atau Pak Direktur Teknik dan Lingkungan Migas. Dan 2 kali 24 jam secara tertulis, itu laporan tertulisnya. Pada awal tahun berjalan dan untuk plan shutdown ada dilakukan pada awal tahun berjalan. Dan dalam hal terdapat perubahan laporan disampaikan paling lambat 1 bulan sebelum kegiatan berlangsung. Kemudian mengenai kompetensi pekerja juga, itu setiap 3 bulan sekali. Ini pekerja, baik pekerja organik maupun kontraktor, maupun subkontraktor yang terlibat di dalam kegiatan operasi. Laporan rutin, ini ada jam kerja aman, rekapitulasi kecelakaan, pemantauan lingkungan, pengelolaan bahan peledak. Paling lambat minggu kedua bulan berikutnya. Ini juga nanti akan di-record sebagai selanjutnya untuk mendapatkan penghargaan ya, untuk diajukan penghargaan keselamatan migas maupun Subroto Award. Selanjutnya, Mas. Untuk penilaian desain masih saya, Mas Renda. Mohon maaf. Lanjut aja. Satu lagi ya, penilaian desain ya. Ya. Baik. Penilaian desain. Jadi setiap instalasi yang akan dibangun atau dilakukan perubahan wajib dilakukan penilaian desain. Tadi Pak Direktur juga sampaikan, kalau di Permen 18 penilaian desain itu hanya untuk instalasi baru. Jadi di Permen 32 ini ada penambahan yaitu untuk penilaian desain terhadap perubahan instalasi atau peralatan, di mana kapasitas paling rendahnya adalah 10%. Cakupan penilaian desain ini meliputi kesesuaian penggunaan standar yang diacu, apa saja sesuai atau tidak, kemudian manajemen resiko, dokumen lingkungan, spesifikasi teknis,
penerapan kaidah keteknikan yang baik, dan pemanfaatan barang jasa teknologi kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri atau TKDN ya. Kemudian cakupan perubahan instalasinya, kalau cakupan perubahan tadi saya sampaikan lebih dari 10% penggunaan material dan atau fungsi prosesnya. Jadi 10% itu dari materialnya ataupun fungsi prosesnya. Nanti akan dilihat lebih dalam. Siapa yang melakukan penelitian desain ini dilaksanakan oleh kepala teknik. Namun demikian jika tidak bisa melaksanakan sendiri bisa dibantu oleh lembaga engineering. Selanjutnya. Ini adalah persyaratan untuk pelaksanaan desain. Jadi pelaksanaan desain seperti yang tadi slide sebelumnya dilakukan oleh kepala teknik, tapi bisa juga untuk ditunjuk lembaga engineering. Syaratnya adalah yang pertama memiliki tenaga ahli dalam kompetensi dengan kompetensi dan kualifikasi sesuai standar kompetensi nasional Indonesia (SKKNI). Yang selanjutnya memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga akreditasi. Menggunakan perangkat lunak yang berlisensi, kemudian perusahaan engineering berbadan hukum Indonesia, ini perlu ditekankan, dan memiliki surat kemampuan usaha penunjang minyak dan gas bumi paling rendah kategori bintang 2 ya, sebagai perusahaan engineering dari Direktorat Jenderal. Kalau PE tetap disyaratkan SKUP, nanti untuk PI sekarang disyaratkan yang baru adalah pengesahan dari Direktorat Teknik dan Lingkungan. Institusi akademis bisa melakukan ini dengan catatan memiliki akreditasi A. Jadi untuk kepala teknik disyaratkan untuk 1, 2, 3, lembaga engineering yang tadi ditambahkan keempat, dan untuk institusi akademis yang kelima. Kontraktor atau pemegang izin usaha atau lembaga engineering yang akan melakukan penelitian desain tidak sebagai pembuat desain. Jadi prinsipnya P, yang membuat bukan yang bukan yang menyusun lah. Gitu. Kontraktor atau pemegang izin usaha yang melakukan penelitian desain menerbitkan keterangan hasil penelitian desain yang isinya paling sedikit meliputi ya nama pengguna dan pemilik instalasinya, ini siapa yang punya, nama dan jenis instalasinya, kemudian daftar standar sesuai dengan lingkup instalasi, parameter operasi dan filosofi desain, kemudian daftar dan spesifikasi peralatan yang terdapat dalam instalasi. Selanjutnya adalah program mitigasi resiko, sistem proteksi keselamatan, sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan, rincian komitmen tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kemudian persetujuan lingkungan terhadap analisa mengenai dampak lingkungan hidup dan atau upaya pengelolaan lingkungan atau upaya pemantauan UKL-UPL ya ini, serta surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup, serta umur layan desain instalasi itu sudah ditentukan. Izin lingkungan ini sangat penting dan sebagai syarat wajib ya. Semua kegiatan harus memiliki izin lingkungan. Next, Mas Renda. Oke, untuk selanjutnya Mas Hadi ya, silahkan ya. Ya, terima kasih. Saya cukup sekian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangannya. Estafetnya saya sampaikan. Monggo Mas Hadi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya dengan Tri Rahadi. Saya akan menyampaikan terkait inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan. Di sini adalah pembeda apakah itu inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan. Dimulai dari definisinya. Untuk inspeksi teknis, itu perbedaannya adalah dilakukan secara langsung. Yang dilakukan apa saja, yaitu mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian. Untuk pemeriksaan keselamatan, dia bentuknya adalah pengawasan, sehingga bisa langsung maupun tidak langsung. Pelaksananya siapa? Kalau untuk inspeksi teknis, pelaksananya adalah kepala teknik atau tim di bawahnya, atau perusahaan inspeksi. Untuk pemeriksaan keselamatan, hanya inspektur migas. Kemudian outputnya, kalau untuk inspeksi teknis adalah keterangan hasil inspeksi jika yang melakukan kepala teknik dan sertifikat inspeksi teknis jika yang melakukan perusahaan inspeksi. Untuk inspektur migas akan mengeluarkan output laporan hasil pemeriksaan keselamatan. Lingkupnya untuk inspeksi teknis adalah review, verifikasi, visual, witness, dan pengujian. Untuk inspektur migasnya lingkupnya adalah review dan verifikasi hasil inspeksi. Next. Kemudian di sini ada persyaratan jika inspeksi ingin dilakukan secara mandiri, yaitu jika ingin melakukan inspeksi mandiri terhadap instalasi, maka kepala teknik wajib memiliki sistem manajemen keselamatan
Kemudian sertifikat hasil kesesuaian sebagai lembaga inspeksi tipe B sesuai SNI atau ISO 17020 dari lembaga yang terakreditasi, memiliki tenaga ahli pelaksana inspeksi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi, prosedur inspeksi secara rinci, dan peralatan inspeksi yang dibutuhkan. Untuk persyaratan inspeksi teknis terhadap peralatan yang secara mandiri yang diperlukan lebih sedikit, yaitu sistem manajemen mutu, tenaga ahli, prosedur, dan peralatan inspeksi. Nah, dalam hal kontraktor atau pemegang izin usaha tidak memenuhi persyaratan, maka inspeksi teknis dilakukan oleh perusahaan inspeksi. Kemudian, perusahaan inspeksi sendiri wajib memiliki pengesahan perusahaan inspeksi dari Direktur Jenderal Migas. Next. Ya, pengesahan perusahaan inspeksi ini yang dulunya adalah SKUP Bintang 3, kemudian digantikan menjadi pengesahan perusahaan inspeksi. Persyaratan untuk mendapatkan pengesahan ini adalah yang pertama independen, kedua administrasi, ketiga teknis, keempat kualitas inspeksi, dan yang kelima adalah memiliki tenaga ahli. Kemudian tenaga ahli ini paling sedikit punya 2 untuk masing-masing bidang, dan 1 orang maksimal memiliki 2 bidang inspeksi. Nah, kemudian untuk pelaksanaan inspeksinya, ini dilakukan oleh tenaga ahli pelaksana inspeksi yang telah terdaftar dalam surat pengesahan perusahaan inspeksi. Kemudian yang keempat adalah untuk mendapatkan surat pengesahan ini, perusahaan inspeksi wajib melaporkan. Yang pertama adalah pekerjaan mereka setiap 6 bulan sekali, selama 6 bulan sekali, atau setiap ada perubahan tenaga ahli kepada Direktur Jenderal. Next. Nah, kemudian inspeksi teknis sendiri dilakukan pada saat kapan? Yang pertama adalah inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan wajib dilakukan pada saat akan dipasang atau dibangun. Ini bisa di factory maupun di site kalau itu bentuknya seperti tangki penimbun. Kemudian sedang dibuat atau dibangun, ini di site ketika dibawa ke site, telah dipasang atau dibangun, ini setelah selesai semua, kemudian telah beroperasi, ini untuk yang re-inspection ya, setelah dia beroperasi. Kemudian pada saat pengujian unjuk kerja, misalnya performance test untuk pompa maupun contohnya uji dinamis untuk sistem alat ukur, dan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu. Contohnya jika terjadi kecelakaan maupun inspeksi rutin dari migas. Kemudian inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan dapat dilakukan secara berkala berdasarkan 4 tahun sekali atau berdasarkan hasil analisis resiko. Kemudian pembagian instalasi dibagi menjadi 5, yaitu kegiatan eksplorasi atau eksploitasi, kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, serta kegiatan penunjang yang dilakukan dalam kegiatan usaha migas. Untuk peralatan sendiri yang wajib dilakukan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan adalah yang pertama alat pengaman, bejana tekan, termasuk tabung akumulator, tangki penimbun, pesawat angkat, peralatan putar, peralatan listrik, bangunan struktur di perairan, dan sistem alat ukur. Next. Ya, kemudian tata caranya adalah Kepala Teknik membuat rencana inspeksi dan menyampaikan kepada Kepala Inspeksi, dalam hal ini Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, 15 hari sebelum dilakukan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan yang melampirkan dokumen hasil penilaian desain jika untuk instalasi baru, prosedur dan kualifikasi tenaga ahli mekanisme penyambungan material jika ini diperlukan, hasil analisis risiko jika ini juga diperlukan, hasil residual life assessment jika ini diperlukan, daftar instalasi dan atau peralatan, lokasi pembuatan atau pemasangan instalasi dan atau peralatan, jadwal rencana inspeksi atau inspection and test plan atau ITP, surat pengesahan perusahaan inspeksi apabila menggunakan perusahaan inspeksi, daftar tenaga ahli pelaksana inspeksi, dan daftar prosedur dan peralatan inspeksi teknis. Kemudian, jika kontraktor atau pemegang usaha melaksanakan inspeksi teknis, itu harus ada di bawah kepala teknik. Sehingga kemudian nantinya kepala inspeksi menugaskan inspektur migas melaksanakan pemeriksaan keselamatan setelah syarat-syarat inspeksi teknis yang tadi disebutkan dipenuhi. Nah, setelah dilakukan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan, maka dituangkan dalam berita acara inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan. Setelah itu,
maka jika ada rekomendasi atau yang harus ditindaklanjuti dalam berita acara, maka harus ditindaklanjuti terlebih dahulu sebelum kepala teknik menerbitkan keterangan hasil inspeksi atau perusahaan inspeksi menerbitkan sertifikat inspeksi. Nah, masa berlaku dari keterangan hasil inspeksi dan sertifikat inspeksi adalah paling lama 4 tahun atau berdasarkan hasil analisis risiko. Next. Ya, kemudian setelah tadi sudah terbit sertifikat inspeksi, maka selanjutnya adalah tahap untuk penerbitan persetujuan layak operasi. Kepala teknik wajib mengajukan permohonan persetujuan layak operasi kepada kepala inspeksi paling lama 60 hari setelah diterbitkannya keterangan hasil inspeksi atau sertifikat inspeksi teknis dengan melampirkan keterangan hasil penilaian desain jika ini instalasi baru, keterangan hasil analisis risiko jika ada, sertifikat penilaian residual life assessment ini juga jika diperlukan, berita acara inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan, keterangan hasil inspeksi teknis atau sertifikat inspeksi teknis peralatan dan instalasi, dan untuk yang berada di perairan maka wajib ditetapkan daerah terbatas terlarang. Kemudian yang kedua, kepala inspeksi melakukan evaluasi terhadap permohonan penerbitan persetujuan layak operasi yang diajukan oleh kepala teknik dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi, kepala inspeksi menerbitkan PLO atau menolak permohonan penerbitan jika tidak sesuai peraturan maupun SOP yang ada. Kemudian, persetujuan layak operasi memiliki masa berlaku paling lama 4 tahun atau berdasarkan hasil analisis risiko selama sisa umur layan masih terpenuhi. Kemudian, yang memiliki sisa umur layan kurang dari 8 tahun, maka masa berlaku PLO setengah dari sisa umur layan. Seperti contoh, umur layannya sisa 6 tahun, maka diberikan hanya 3 tahun. Terhadap instalasi yang digunakan untuk pemboran, keterangan penilaian desain dapat digantikan dengan MDR yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat. Instalasi yang akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan layak operasi dapat berupa instalasi yang berdiri sendiri atau gabungan dari instalasi lain yang sejenis. Kontraktor atau pemegang izin usaha dapat mengoperasikan instalasi dan atau paling lama sesuai batas umur lain desain. Demikian dari saya. Jika nanti ada pertanyaan, maka akan dijelaskan nanti oleh pimpinan dan senior-senior saya. Kami persilakan selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin saya melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Mas Hadi. Jadi kali ini saya akan menyampaikan bab berikutnya, yakni instalasi SPBU. Yang pertama, ini sama dengan Permen 18 ya, yakni jika pemegang izin usaha melaksanakan inspeksi sendiri, harus memiliki tenaga ahli inspeksi yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi. Dan ketika tidak memiliki hal tersebut, maka dapat menunjuk perusahaan inspeksi. Oke, yang kedua, ini baru kami tuliskan di Permen 32 ini, meskipun memang aktualnya mungkin juga sudah berjalan, yakni pemegang izin usaha melalui kepala teknik bertanggung jawab membuat ITP atau rencana inspeksi sebelum pelaksanaan inspeksi teknis, yang mana ITP tersebut disepakati oleh para pihak. Oke, yang ketiga terkait penamaan outputnya, ini mungkin juga sama dengan Permen 18, yakni jika pelaksana inspeksinya adalah kepala teknik, maka output penamaannya adalah keterangan hasil inspeksi teknis, atau yang biasa kita sebut, biasanya kita singkat KHI. Lalu jika pelaksana inspeksinya adalah perusahaan inspeksi, maka output penamaannya adalah sertifikat inspeksi teknis, yang kita singkat biasanya COI, gitu. Bahasa Inggrisnya Certificate of Inspection. Oke, terus yang keempat, coba juga kami tuliskan di Permen 32 ini, yakni perihal kewajiban kepala teknik menyampaikan KHI atau COI kepada kepala inspeksi paling lama 60 hari sejak tanggal diterbitkannya, menyambung paparan sebelumnya. Jadi untuk SPBU ini juga diberlakukan sama. Lalu untuk yang kelima, dalam hal diperlukan kepala inspeksi dapat melaksanakan pemeriksaan keselamatan terhadap instalasi SPBU dengan menugaskan inspektur migas. Lalu yang terakhir, perlu saya sampaikan, menyambung dari paparan tadi Pak Direktur yang terkait perbedaan permen antara 18 dengan 32,
Nah, seperti disampaikan di awal tadi, ini apa-apa aja yang perlu tertuang di dalam COI atau KHI, paling sedikit memuat seperti yang tertera pada pasal 26 ayat 9. Oke, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Barata. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Agung. Salam kenal, saya Barata. Saya akan melanjutkan untuk presentasi dari instalasi pipa penyalur. Di sini saya highlight terkait dengan instalasi pipa penyalur itu pada kegiatan minyak dan gas bumi itu wajib dilakukan untuk inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan. Kemudian di sini akan saya jelaskan juga di bab pipa penyalur ini apa-apa saja bagian-bagian yang wajib untuk dilakukan pada instalasi pipa penyalur ini. Untuk instalasi pipa penyalur wajib dilengkapi dengan sistem pemantauan, sistem pencegahan, dan sistem pengamanan. Yang di mana sistem-sistem tersebut juga itu wajib dituangkan dalam penelan desain. Jadi ketika nanti ada instalasi pipa penyalur baru, maka sistem-sistem yang saya sebutkan tadi itu wajib juga dituangkan dalam penelan desainnya. Kemudian instalasi pipa penyalur itu juga yang di darat wajib memiliki hak lintas pipa ataupun yang disebut dengan right of way, itu wajib memiliki, baik itu dengan cara membeli ataupun menyewa. Intinya adalah kontraktor ataupun pemegang izin usaha itu wajib memilikinya, yang digunakan nanti untuk melakukan inspection and maintenance ketika melakukan survei dari pipa penyalur tersebut. Kemudian jenis pipa penyalur terdiri dari pipa alir sumur, pipa transmisi, dan pipa distribusi. Untuk pipa alir sumur itu wajib dengan jarak minimum 4 meter, jarak minimum dengan bangunan yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk pipa transmisi, jarak minimum dengan bangunannya itu ada 9 meter. Dan khusus untuk pipa transmisi gas di darat itu wajib dipendam 1 meter dari permukaan tanah. Kemudian untuk pipa transmisi gas, apabila crossing sungai, danau, ataupun rawa itu juga wajib dipendam minimum 2 meter. Kemudian untuk kontraktor atau pemegang izin usaha itu wajib memastikan keselamatan atas instalasi pipa penyalur yang terdapat kegiatan atau kepentingan lain. Ini dimaksudkan adalah ketika suatu pipa penyalur itu crossing dengan rel kereta ataupun dengan jalan raya. Nah, di sana apabila ada pekerjaan dari KAI ataupun dari PU terkait dengan jalan raya, maka si pemilik pipa ini harus tetap wajib menjaga keselamatan pipanya. Kemudian untuk penggelaran instalasi pipa penyalur yang berada di lepas pantai itu juga wajib dilakukan analisis risiko. Nanti akan saya jelaskan lebih detail mengenai analisis risiko terhadap penggelaran instalasi pipa ini di bab berikutnya mengenai analisis risiko. Kemudian dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam jarak minimum ataupun dalam pemendaman pipa, ini juga wajib dilakukan analisis risiko. Oke, next Mas Satya. Oke, kita masuk ke bab analisis risiko. Yang dulunya di Permen 18 itu skop dari analisis risiko ini hanya terkait dengan RBI saja, tetapi di Permen 32 ini agak kita lebarkan lagi skopnya terkait dengan analisis risiko, jadi tidak hanya terkait dengan RBI saja. Untuk pelaksanaan analisis risiko ini itu dilakukan terhadap untuk inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan atau risk-based inspection yang biasa kita sebutkan. Kemudian analisis risiko terhadap penggelaran instalasi pipa penyalur di lepas pantai. Kemudian analisis risiko terhadap tindak lanjut berita acara inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan. Kemudian analisis risiko terhadap ketidaksesuaian terhadap jarak minimum dan pembendaman pipa penyalur. Kemudian analisis risiko terhadap perubahan kondisi lingkungan pada instalasi. Ini perubahan kondisi lingkungan ini maksudnya adalah ketika let's say di sini kita ngomong adalah instalasi pipa penyalur, ketika ada perubahan kelas lokasi mungkin akan harus dilakukan untuk analisis risiko juga.
Dan di sini juga coba saya jabarkan satu-satu apa saja sih yang harus ada ketika kita membuat analisis risiko. Yang pertama adalah hasil analisis risiko terhadap inspeksi teknis dan penyelamatan. Itu minimum yang ada di dalam pelaporannya atau hasil analisis risikonya itu ada daftar instalasi dan atau peralatan, kemudian ada manajemen risiko di dalamnya, dan kemudian adalah metode dan teknik yang dipergunakan untuk inspeksi teknis dan penyelamatan, kemudian pelaksanaan analisis risikonya, kemudian rekomendasi interval dan metode inspeksi yang akan dilakukan nantinya. Yang selanjutnya, hasil analisis risiko terhadap penggelaran instalasi pipa penyalur di lepas pantai itu paling sedikit memuat metode penggelaran pipa dan proteksi instalasi pipa penyalurnya. Kemudian terkait dengan sistem keselamatan dan keamanan, terkait dengan dan sistem deteksi kebocoran, kemudian terkait dengan penempatan rambu atau SBNP sarana bantu navigasi pelayaran. Kemudian untuk analisis risiko terhadap tindak lanjut berita acara inspeksi teknis dan penyelamatan tidak sesuai terhadap jarak minimum dan pembenaman pipa penyalur dan perubahan kondisi lingkungan itu paling sedikit memuat data desain, daftar instalasi dan atau peralatan, kemudian manajemen risiko, kemudian ada metode dan teknik yang dipergunakan, kemudian pelaksanaan analisis risiko. Oke, saya lanjutin. Terkait dengan perhitungan kemampuan instalasi dan atau peralatan, kemudian metode pelaksanaan inspeksi yang perlu dilakukan. Dan di sini juga di-highlight bahwa pelaksana penilaian analisis risiko ini dapat dilakukan oleh lembaga engineering yang bukan merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan inspeksi. Jadi tidak boleh sama ya. Oke, next. Di sini mungkin tadi sudah hampir mirip antara pelaksana analisis risiko dengan pelahan desain tadi yang di atas. Untuk persyaratan pelaksanaan analisis risiko terkait dengan kepala teknik dan lembaga engineering itu harus memiliki tenaga ahli dengan kompetensi dan kualifikasi sesuai standar SKKNI, kemudian memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga akreditasi, kemudian menggunakan perangkat lunak yang berlisensi. Untuk tiga persyaratan tersebut tuh harus dimiliki oleh kepala teknik ataupun lembaga engineering ketika akan melaksanakan pelaksanaan analisis risiko. Kemudian ada persyaratan tambahan ketika analisis risiko tersebut dilaksanakan oleh perusahaan engineering, yaitu harus memiliki SKUP bintang 2. Dan apabila pelaksanaan analisis risiko dilakukan oleh institusi akademis, selain dengan 3 persyaratan tadi, institusi akademis tersebut harus berbadan hukum Indonesia dan terakreditasi A. Kemudian dari hasil analisis risiko untuk RBI, rekomendasi interval dan metode inspeksi yang dari hasil analisis risiko tersebut dijadikan acuan dalam pelaksanaan inspeksi teknis dan penyelamatan yang nantinya dituangkan ke dalam rencana inspeksi atau inspection and test plan. Kemudian inspeksi dan penyelamatan terhadap instalasi dan atau peralatan yang dilaksanakan berdasarkan analisis risiko tersebut, kepala teknik wajib melaksanakan rekomendasi interval dan metode inspeksi dari hasil analisis risikonya. Jadi ketika kepala inspeksi sudah menentukan menentukan metode untuk inspeksi dan maintenance dengan menggunakan RBI, maka rekomendasinya harus dilaksanakan. Kemudian kepala teknik wajib juga menyampaikan laporan hasil analisis risiko kepada kepala inspeksi. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi ini akan dilanjutkan oleh Pak Banar Woto. Monggo Pak Banar. Baik, terima kasih Mas Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Banar,
Saat ini saya coba menambahkan apa yang tadi Pak Direktur sudah sampaikan ya di reverse engineering, dan juga nanti ada slide berikutnya yaitu di bagian RLA. Untuk di reverse engineering ini ada 3 hal yang coba saya highlight, yaitu kapan itu dilakukan, kemudian yang kedua siapa batasan pelaksananya, kemudian yang ketiga adalah pelaporan. Yang pertama itu dilakukan ketika instalasi atau peralatan tidak memiliki dokumen desain ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang memiliki peralatan tanpa dokumen desain dilakukan reverse engineering sehingga dokumen itu menjadi lengkap. Kalau kita punya kendaraan, jangan sampai itu menjadi kendaraan yang bodong seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini adalah terkait dengan batasannya, bahwa pelaksana rekayasa engineering tadi, reverse engineering itu adalah lembaga engineering yang bukan merupakan perusahaan inspeksi yang sama ya. Karena nanti di ITB, perusahaan yang menjadi PI itu akan mereview salah satunya adalah pekerjaan reverse tersebut. Jadi jangan sampai ini mengkoreksi pekerjaan sendiri. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelaporan, di mana pekerjaan ini harus dilaporkan hasilnya kepada Kepala Inspeksi. Dalam hal ini Pak Direktur ya, ada Pak Wahid Hasim di sini. Untuk yang slide sebelah kanan ini mungkin nggak perlu saya bacakan ulang ya. Ini sama persis dengan apa yang menjadi persyaratan baik di penelaan desain maupun di analisis risiko yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jihad dan juga Mas Barata. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini ada beberapa hal yang sedikit berbeda dengan di Permen 18. Kalau di sini nanti ada satu ujung akhir di mana Bapak Ibu diminta untuk nanti ke pelaksana engineering itu menerbitkan sebuah sertifikat baru ya. Ini layaknya mungkin kayak akta lahir baru, karena kapan RLA ini dilakukan, yaitu ketika alat atau instalasi itu telah melewati umur layan desain. Artinya di poin 1 di sini adalah Bapak Ibu masih boleh menggunakan alat atau instalasi tersebut, tapi dengan syarat telah dilakukan penilaian perpanjangan umur layan dan hasilnya menyatakan dapat diperpanjang umurnya. Kemudian yang kedua, ini adalah penilaian perpanjangan sisa umur layang paling sedikit memuat hal di bawah ini ya. Ini mungkin saya akan sekilas saja, nanti Bapak Ibu bisa baca ulang baik di materi paparan maupun di Permen 32 yang sudah Bapak Ibu pegang juga, yaitu terkait dengan penelaan dokumen teknis, kemudian mekanisme kerusakannya, mekanismenya, kemudian penentuan lingkup inspeksi, kemudian pemeriksaan baik itu merusak maupun tak merusak, kemudian penilaian risiko, dan tentunya nanti ada sisa umur layan yang baru seperti apa. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah yang I, yaitu penentuan metode dan interval inspeksi. Tentunya secara sederhana bahwa ketika Bapak Ibu memiliki alat yang sudah tua, melewati umur layan dan kemudian mencoba diperpanjang kembali, tentunya ada treatment lebih supaya alat maupun instalasi tersebut tetap fit untuk digunakan dalam kegiatan usaha migas. Kemudian yang ketiga, ini yang saya sampaikan tadi, kalau di Permen 18, Bapak Ibu cukup menyampaikan laporan, kemudian umurnya berapa itu selesai. Namun di sini untuk memudahkan Bapak Ibu dan juga kami di Migas dalam mengevaluasi, maka di sini kami harapkan adanya sebuah sertifikat penilaian perpanjangan umur layan ya. Jadi itu adalah semacam akte baru bagi alat atau instalasi tersebut yang paling sedikit memuat mengenai 1, nama pengguna dan pemilik instalasi atau peralatan terkait. Kemudian yang kedua, nama dan jenis instalasi ataupun peralatan. Kemudian kondisi operasi yang direkomendasikan, perpanjangan umur layannya berapa, ini dalam bulan ya, karena kalau tahun itu rentangnya cukup panjang, 12 bulan. Kemudian metode dan interval inspeksi, ini sebagaimana dibutir di atas. Kemudian yang keempat, ini sama terkait dengan pelaporan. Jadi Bapak Ibu selesai melakukan ini, jangan lupa untuk mengirimkan laporannya, dan tentunya juga ini menjadi bagian nanti yang kita evaluasi ketika ada tahapan inspeksi dan juga pemeriksaan keselamatan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Hadi di awal. Oke, lanjut ke slide 2. Nah, ini dua hal di sebelah kiri.
yaitu sama ya. Jadi bahwa pelaksana lembaga engineering RLA ini adalah bukan perusahaan inspeksi yang sedang menginspeksi alat maupun instalasi yang sama. Jangan sampai nanti di ITP, CPI itu akan mengoreksi kerjaannya sendiri ya. Kemudian yang kedua, ini sangat penting juga di mana kondisi operasi yang direkomendasikan dan juga interval inspeksi itu menjadi acuan dalam penyusunan ITP. Bapak Ibu ketika nanti akan mengajukan kegiatan inspeksi dan keselamatan, tentunya hal ini menjadi hal yang wajib dilampirkan, yaitu ITP. ITP nanti akan disepakati para pihak, antara Bapak Ibu di K3S, kemudian kalau ada PI juga dengan PI-nya juga, dan tentunya nanti dari Migas akan juga ikut mereview. Untuk di sebelah kanan, ini nggak perlu saya ulang, jadi ini sama dengan yang tadi Mas Barata sampaikan, persyaratan pelaksana RLA, ada kepala teknik, lembaga engineering, PLU, dan juga nanti di sebelah kanan ini adalah institusi akademis. Demikian saya yang dapat kami sampaikan materi RLA dan juga reverse engineering. Untuk selanjutnya terkait dengan DTT akan dilanjutkan oleh Saudara Dipo Wiralji. Monggo Mas Dipo. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Benarwoto atas kesempatannya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan terkait daerah terbatas dan daerah terlarang. Suatu instalasi yang berada di lepas pantai pasti akan butuh pengamanan. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Direktur di awal, bahwa daerah terbatas dan daerah terlarang ini adalah salah satu cara untuk pengamanan pada instalasi usaha kegiatan minyak dan gas bumi di Indonesia. Yang pertama yaitu daerah terbatas adalah daerah di mana kapal pihak ketiga yang tidak berkepentingan dilarang membuang atau membongkar sauh yang lebarnya tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar pada daerah terlarang atau dari titik terluar dari suatu instalasi jika terdapat daerah terlarang. Selanjutnya, pengertian dari daerah terlarang yaitu daerah di mana orang, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain sejenisnya yang tidak berkepentingan dilarang memasuki area tersebut dan lebarnya tidak melebihi 500 meter. Dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi kapal-kapal dan atau alat-alat lain di sekeliling instalasi kapal dan atau alat yang terdapat pada daerah lepas pantai. Jadi untuk daerah terbatas dan daerah terlarang yang diakomodir dalam Permen 32 ini, Menteri ESDM melalui Kepala Inspeksi menetapkan daerah terbatas dan daerah terlarang pada setiap instalasi yang berada di lepas pantai secara tetap atau permanen. Jadi gunanya untuk memplotting bahwa area tersebut memiliki cakupan terbatas dan cakupan terlarang yang tidak bisa dilalui atau dilintasi oleh pihak-pihak luar. Tata cara dalam pengajuan atau permohonan penetapan daerah terbatas dan daerah terlarang yaitu paling sedikit melampirkan satu, yaitu rekomendasi penetapan daerah terbatas dan daerah terlarang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Khususnya ini langsung kepada Kementerian Perhubungan. Yang kedua, persyaratannya yaitu data teknis instalasi, dan yang ketiga adalah data koordinat instalasi. Jadi mungkin ini yang harus jadi concern teman-teman dari BU dan BUT Hulu Hilir Migas. Mohon menjadi perhatian untuk daerah terbatas dan daerah terlarang sebagai alat pengamanan instalasi yang berada di lepas pantai. Untuk kesempatan berikutnya mungkin akan disampaikan oleh Mas Ivan. Monggo Mas Ivan, dilanjut dari saya. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih Pak Dipo. Bapak Ibu sekalian, saya Ivan Fitra Putra. Pada sesi terakhir ini, kami akan coba menjelaskan mengenai sanksi dalam permen ini. Oke, yang pertama, dalam permen ini disebutkan bahwa dalam hal terjadi suatu kejadian yang menyebabkan instalasi dan atau peralatan menjadi tidak layak dioperasikan, maka Direktur Jenderal melalui Kepala Inspeksi akan melakukan pencabutan PLO tersebut. Kemudian, untuk kontraktor dan pemegang izin usaha yang melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi administratif berupa yang pertama teguran tertulis dari Kepala Inspeksi.
Kemudian yang kedua, dalam hal kontraktor atau pemegang izin usaha tidak menindaklanjuti hal-hal pada teguran tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari, maka Kepala Inspeksi dapat melakukan penghentian sementara pengoperasian instalasi dan atau peralatan untuk sementara waktu, dan atau pembatalan penetapan kepala teknik. Kemudian, jika kontraktor atau pemegang izin usaha tidak melakukan sanksi berupa penghentian sementara pengoperasian instalasi tersebut dalam waktu paling lama 30 hari, maka Dirjen atau Kepala Inspeksi dapat melakukan pencabutan PLO dan atau pembatalan penetapan kepala teknik. Kemudian untuk perusahaan engineering dan perusahaan inspeksi yang melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi administratif berupa yang pertama, teguran tertulis. Yang kedua, dalam hal perusahaan inspeksi dan lembaga engineering tidak menindaklanjuti hal-hal pada teguran tertulis tersebut dalam waktu paling lama 5 hari kerja, maka Direktur Jenderal dapat mencabut yang pertama, surat pengesahan perusahaan inspeksi dan atau SKUP untuk perusahaan engineering. Kemudian, jika dalam hal teguran tertulis pada butir 1 sudah diberikan sebanyak 3 kali secara kumulatif, dan atau perusahaan inspeksi atau lembaga engineering yang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kecelakaan fatal, maka Direktur Jenderal dapat mencabut surat pengesahan perusahaan inspeksi dan atau surat kemampuan usaha penunjang untuk perusahaan engineering. Kemudian untuk perusahaan inspeksi yang dilakukan pencabutan surat pengesahannya, maka dia tidak dapat mengajukan surat pengesahan perusahaan inspeksi selama 1 tahun setelah diterbitkannya surat pencabutannya. Oke, next. Kemudian untuk ketentuan lain-lain, di sini yang pertama, biaya yang ditimbulkan dari semua kegiatan di permen ini menjadi tanggung jawab kontraktor dan pemegang izin usaha. Kemudian PLO dapat diberikan kepada perusahaan penunjang yang telah memiliki SKUP. Kemudian PLO dapat diberikan kepada badan usaha yang mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian instalasi untuk kepentingan sendiri. Kemudian untuk mendapatkan PLO, perusahaan usaha penunjang atau badan usaha yang tadi disebutkan di poin sebelumnya mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri ini. Permohonan perusahaan penunjang dan atau badan usaha untuk mendapatkan PLO diajukan oleh direksi perusahaan tersebut kepada kepala inspeksi. Persetujuan layak operasi tidak diwajibkan untuk instalasi SPBU. Terhadap peralatan pesawat angkat yang dimiliki oleh perusahaan penunjang pemilik SAUP, wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri ini. Kemudian pengoperasian peralatan pesawat angkat dan pemberian PLO untuk perusahaan penunjang di atas tidak menghilangkan tanggung jawab penuh kontraktor atau pemegang izin usaha. Kemudian dalam permen ini juga dibahas mengenai peralatan pencegah semburan liar atau yang kita kenal dengan BOP, yang menjadi bagian dari alat pengaman, itu diterbitkan Certificate of Conformance dan wajib dilakukan pemeriksaan keselamatan pada saat uji tekan atau hidrotes. Kemudian terhadap sistem alat ukur serah terima pada saat unjuk kerja akurasi, wajib dilakukan pemeriksaan keselamatan. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan KATEK WAKATEK, mekanisme pengenalan desain, pengesahan perusahaan inspeksi, inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan, analisa risiko dan reverse engineering, RLA, DTT, dan tata cara pelaporan keselamatan migas akan ditetapkan oleh kepala inspeksi. Oke, mungkin yang terakhir untuk ketentuan peralihan. Next. Oke, PLO, SKPI, izin penggunaan, dan atau SKKP untuk platform yang telah diterbitkan sebelum berlakunya permen ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. Kemudian inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan yang telah memiliki ITP dan telah disepakati oleh semua pihak sampai dengan tahap permohonan PLO yang diajukan sebelum berlakunya permen ini tetap dapat dilanjutkan prosesnya dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Kemudian, perusahaan inspeksi yang belum memiliki surat pengesahan perusahaan inspeksi tetap dapat melakukan inspeksi dan wajib memiliki surat pengesahan tersebut paling lama 3 bulan setelah permen ini diundangkan. Lalu kemudian untuk KATEK dan WAKATEK yang telah ditetapkan tetapi belum memiliki kompetensi di bidang pengawasan keselamatan migas dalam jangka waktu paling lama 1 tahun, wajib memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Kemudian yang terakhir, dengan terbitnya Permen 32 tahun 2021 ini, maka Kepmen nomor 300K tentang pipa penyalur dan Permen nomor 18 tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Baik Bapak Ibu semua, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih, kami serahkan kepada MC. Silakan Pak Renda.